Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TS Channel. Channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah, dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Iman tadi apa? Membenarkan atau percaya. Percaya itu tidak boleh ada sedikit pun ragu. Ragu sedikit namanya syak. Pembukaan surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak Ibu jemaah subuh yang makan Allah, mohon maaf agak telat juga kita ya. Baru dari Caringin kita silaturahim kepada seorang kiai, umurnya sudah hampir 130. Jadi saya tanya, namanya Abu Yazid. Beliau waktu saya tanya saat kemerdekaan umur Abah berapa, Bah? 45. Kalau begitu sekarang berapa tuh Bah umurnya? Dan tidak uzur. Ngomong masih seperti orang biasa. Ingatannya masih kuat. Ya. Sehat karena dulu suka jalan. Semoga Allah memberkahi hayat beliau. Ya. Ternyata dulu beliau berjuang bersama Soekarno dan beberapa ulama-ulama besar kita dan petinggi-petinggi negara ini juga udah sering ke sana. Alhamdulillah. Salah satu yang kami bicarakan adalah hal yang membuat umat Islam hari ini lemah. Pertama, munculnya kelompok-kelompok yang menurut dia tidak berilmu tapi berfatwa. Dan yang kedua, beliau menyampaikan juga karena umat Islam mengharamkan ilmu-ilmu yang dapat dijadikan senjata. Ilmu apa itu? Ilmu yang bisa memperkuat kita dalam berdiskusi, berdebat. Ilmu apa Pak kira-kira namanya? Ilmu mantik, logika, dan filsafat. Dulu ilmu ini diharamkan oleh salah satu pergerakan agama. Ilmu mantik logika. Sampai-sampai dulu para filosof-filosof Yunani itu diburu. Larilah mereka ke Siprus, ada satu pulau. Lalu mereka bawa manuskrip, tulisan lama, tulisan tangan. Manuskrip itu kemudian ditemukan oleh Khalifah kedua di masa Abbasiyah, tahun 130 Hijriah. Di masa-masa itulah kemudian muncul kebangkitan mazhab dalam Islam. Jadi muncul mazhab Abu Hanifah. Bukan karena filsafatnya, tapi karena dorongan muncul ajaran baru. Gimana cara menolaknya? Muncullah kemudian ilmu-ilmu. Ya. Imam Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah ini beliau masih bertemu sahabat Rasulullah. Sayyidina Anas. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Dulu di zamannya beliau lebih banyak dikritik orang. Hatta imam kita setelah beliau ini wafat, Imam Abu Hanifah, itu murid-murid Abu Hanifah itu dikalahkan kebanyakan oleh Imam Syafi'i.
Imam Abu Hanifah ini mazhabnya sekarang banyak dipakai di Eropa, dibawa oleh kawan-kawan dari Turki, dari India, dari Pakistan. Ya. Di Indonesia alhamdulillah yang kita pakai mazhab Syafi'i. Disinilah muncul nanti pertanyaan-pertanyaan unik. Apa kata kawan saya? Ngapain ikut mazhab? Langsung saja kepada Rasulullah. Gimana cara jawabnya? Cara jawabnya gampang. Bapak bisa nggak baca Quran kalau nggak ada guru yang mengajarkan Quran? Bisa nggak? Baru cara baca, belum cara memahami. Alif bata, ikra, tilawati, kiraati. Nama-namanya sekarang macam-macam. Metode Baghdadi. Yang dulu pakai ejaan an, in, un, ban, bin, bun. Jadi logika ini termakan oleh orang yang nggak mengerti apa sebenarnya. Ngapain ikut imam? Langsung saja kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu juga lewat imam. Imam kita tadi membaca surah-surah dalam Al-Quran dalam riwayat Imam Hafs dari Asim. Makanya tadi basmalahnya dijaharkan nggak? Benar. Itu Imam Asim. Imam Asim ini meriwayatkan dari guru-gurunya bersambung kepada Rasulullah bahwa Rasulullah mengeraskan bacaan basmalah. Begitu. Berarti Quran nyampe ke kita lewat imam, itu baru cara baca. Muncullah namanya ilmu qiraat. Qiraat itu ilmu yang saya aja nggak kuat mau menguasainya karena butuh ketelatenan. Ya, alhamdulillah saya ngajar di tempat yang itu dosen-dosennya ahli kebanyakan tuh. 50% itu mereka ahli itu. Saya ngambil berkah aja. Saya ngambil bagian yang kritik terhadap orientalis barat yang mengkaji Quran. Itu yang saya ambil. Nah, ilmu ini perlu langsung. Disebutkan oleh Syekh Al-Kattani bahwa ada beberapa ilmu yang mesti pakai guru, nggak boleh nggak pakai guru. Satu, ilmu membaca atau mempelajari Al-Quran. Makanya saya walaupun ada sekarang metodologi baca Quran, itu nggak bisa, Pak. Itu cuma untuk memperkuat. Mesti ada gurunya. Karena Quran itu satu hurufnya harus ditirukan dari mulut gurunya. Cara baca A, ba. Kalau kita kan baca ba, mulutnya nggak kebuka. Ba, nah gitu aja ya. Dan semua ikhwa, eng. Semua ikhwa dibaca eng. Itu kan keliru besar. Karena nggak belajar lewat imam, lewat guru. Beliau mengatakan, salas, 3 ilmu yang mesti ada gurunya. Satu huruf pun nggak boleh hilang. Yang pertama ilmu Al-Quran. Nah, yang malam tadi kami mengobrol, Syekh Ammar dari Palestina itu sangat ketat bagian ini. Ya, jadi dia suka nggak nyaman kalau ada orang salah baca Fatihah. Ya, itu baru tariqatul qiraah. Cara membaca. Maka lahirlah satu ilmu namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Sekarang kita lebih senang menyebutnya ilmu tahsin. Belajar Quran, bacanya pun mesti ngikutin guru. Apalagi isinya. Wajib. Sehingga ada garansi bahwa yang kita pahami hari ini, yang kita baca hari ini sama seperti yang dipahami dan dibaca Rasulullah SAW. Garansi ini disebut dengan sanad atau silsilah ilmu. Ilmu kedua itu ilmu tib, ilmu kedokteran. Itu nggak boleh cuma lewat baca jurnal. Ya, nah, ilmu kedokteran ini ada yang tradisional, ada yang modern.
Nah, dulu orangnya disebut dukun. Sekarang dukun konotasinya negatif ya. Sekarang kalah sama dokter. Ya, tanda kita emang berhasil dijajah oleh Barat. Dulu sebelum ada orang-orang Barat, kita nyebut adalah bahasa Arab tabib. Ya, pakar herbal. Pakar herbal itu. Nah, sekarang yang mempertahankan orang-orang Cina. Maka pengobatan ala Cina ya ada akupuntur, termasuk bekam ya. Mereka yang mempertahankan. Nah, kita malah enggak. Malah ada anak muda baru pulang, itu kalau ada kiai bacain doa, itu dianggap syirik. Lah bacain doa ditiup ke air syirik. Semua orang boleh ngomong tentang agama, tapi untuk memutuskan hukum dalam agama, mesti seorang ulama ahli fikih. Ya, kan ada yang protes kemarin. Semua orang boleh ngomong agama, ya, yang habis ditonjok kemarin. Ya. Kita paham maksud dia, tapi judul dia ini agak berbahaya. Bikin ulama tersinggung lagi ntar ya. Kita boleh ngomong agama, tapi tidak boleh berbicara hukum kecuali oleh ulama ahli fikih, oleh ahli hukum. Ya, nggak boleh berbicara tasawuf kecuali seorang yang mendiagnosa ilmu tasawuf itu tentang ilmu qalbu, kecuali orang yang kita sebut mursyid. Ya. Begitu juga hadis. Semua orang boleh ngomong hadis, tapi yang berhak mengatakan ini sahih tidak sahih mesti orang yang belajar ilmu hadis dan takhrijul hadis. Itu. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf. Mesti ada gurunya. Enggak boleh sendiri, Pak. Garansi kebenaran. Itulah guru. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga keilmuan itu. Mungkin ada yang bertanya, kalau kami ngaji-ngaji begini udah berguru belum? Ini sudah berguru tapi baru umum. Ya, baru taklim umum. Cukup? Ya, untuk orang yang mau biasa-biasa aja sih cukup. Tapi kalau ingin mendalami lebih, ya nggak cukup. Ya, sekedar menjaga kondisi rohani, ini sudah cukup. Nah, ini untuk menyegarkan keahlus sunnahan kita, bahwa ahlus sunnah itu jaminannya adalah ilmu sanad, berguru. Mesti ketemu. Alhamdulillah hari ini cara ketemu banyak. Nggak ketemu fisik, ketemu di alam maya ya. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, di alam maya ini orang bisa memotong apa saja. Ini yang kemudian berbahaya. Sehingga nanti Bapak suudzon kepada seorang alim, seorang ulama, cuma karena potongan tertentu. Disitulah nuzi'at ankumul barakah. Allah cabut dari kita keberkahan. Karena sudah mulai suudzon. Tapi kita ingin memviralkan Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Jika engkau membantu agama Allah, Allah bantu engkau. Ya. Oleh karena itu juga, guru kami dulu, salah satu mursyid rohani saya, dulu waktu saya masih remaja, bilang ya, kamu kalau belum berlatih khalwat namanya, 7 kali kamu belum boleh berdakwah Ar-Razi. Gitu. Saya pegang-pegang kalimat itu. 7 kali latihan. Ini versi beliau. Akhirnya kita ikuti, kita kemudian selesai syekh ini, kita ganti syekh ini. Sampai kemudian kolbu itu bening, tapi dia akan tertutup oleh ambisi nafsiyah, nafs jiwa. Jiwa ini yang menutupi kolbu namanya an-nafs al-ammarah bisu. Jiwa yang cenderung ngajak kepada keburukan. Keburukan itu ada 3. Keburukan hewan ternak, hewan buas, keburukan syaitan. Hewan ternak nafsu, syahwat. Buas pengen menguasai orang lain, ingin mengalahkan orang lain, marah-marah kerjaannya. Sedangkan nafsu syaitan ingin menipu orang lain. Nah, ini orang-orang yang konspirasi. Aktor-aktor intelektual yang mencoba untuk ngaduk-ngaduk orang. Mau dia ustadz katanya,
mau dia ngaku Habib, tapi jika dia mengadu-adu umat, dia ngaduk-ngaduk umat, itu di dalam dirinya itu bukanlah nafs yang mutmainnah zakiyah, jiwa yang bersih, tapi di dalamnya adalah an-nafs asy-syaitaniyah, jiwa setan. Karena setan itu karakternya untuk apa? Yuqi'a bainakum, ingin membuat kamu bertengkar, ya, adawah, bertengkar, bermusuh-musuhan. Sering nggak Pak lihat, mohon maaf, teman kita hijrah malah musuhin kita, tuh kena tuh. Kok malah dekat dalam beragama, malah tambah tengkar. Belajar Islam kok malah tambah nggak selamat. Nah ini ciri-ciri kalau nafsnya belum dibersihkan. Jiwa ini jika belum dibersihkan, yang tadi karakter, ya, syahwat, emosi, setan ini kalau belum dibersihkan, orangnya belajar ilmu. Ilmunya nambah, emosinya nambah. Ilmunya nambah, sombongnya nambah. Ilmunya nambah, akal bulusnya nambah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama dari dulu, ittaqu zallatal alim, ittaqu hasadal ulama. Hati-hati hasadnya orang-orang alim. Nah ini pelajaran buat saya Pak. Kalau saya ingin jadi orang alim, jangan sampai kita bawa ayat-ayat untuk ngaduk-ngaduk umat. Ya, saya minta ampun kepada Allah jika pernah melakukan itu, ya, secara lisan ataupun perbuatan. Pernah kepikiran nggak? Belajar agama kok tambah ruwet. Pernah ketemu sahib begitu? Hijrah kok malah tambah kacau hidupnya. Bener ya? Dia keluar dari kerjaannya, jadi nggak jelas nafkah istrinya, dia anggap ini bener. Tengkar sama guru lamanya, nggak mau lagi duduk bersama kawan-kawannya. Itu banyak hari ini. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu hanya mereka lah yang benar-benar bersaudara. Iman itu sederhana aja. Masih ada di kolbu kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah mu'min. Kita harus jaga persaudaraan dengan mereka. Siapapun mereka. Berbeda mazhab tidak masalah. Apalagi cuma berbeda masalah sarung agak naik dikit sama kurang dikit. Ya, cuma masalah jenggot, cuma masalah yasinan, kan lucu Pak. Dulu di zaman Rasulullah orang gak pernah tengkar masalah yasinan. Nabi cuma ngomong iqra'u yasin dalam mautaku, bacakan yasin doa orang meninggal. Gak ada debat-debat. Oh hadis dhaif. Nah, itu kan perkataan hadis setelahnya. Dulu gak ada orang debat itu. Kita yang debat. Kita yang ribet. Karena karakter di dalam ini pengen rusuh, ketemu masalah apa aja ingin rusuh. Nah, semoga ke depan muncul dai-dai, ulama-ulama yang bisa mengademkan umat, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Ahlus sunnah wal jamaah ini cakupannya ada 4. Ini saya sudah sering sampaikan karena sudah lama, udah hampir 2 bulan ya kita nggak aktif, jarang kajian. Ahlus sunnah itu sesuai dengan hadis Jibril, hadis Sahih Muslim pertama, bab pertama, nomor pertama, Kitabul Iman. Bahwa beragama itu mesti pertama akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga ma'rifah. Yang keempat akhiruz zaman. Ada 4 Pak. Pertama akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga ma'rifah. Yang terakhir akhiruz zaman. Ya. Apa maksud yang pertama? Ini kesimpulan daripada hadis itu, hadis 2 halaman. Ya, saya simpulkan aja. Ya. Pertama akidah.
yang kita sebut hari ini rukun iman. Rukun bahasa Arab artinya tiang. Dan dalam rukun tersebut, Sayyidina Nabi SAW menyebutkan bahwa iman itu artinya tasdik di kolbu. Ini hati-hati. Ini orang kadang-kadang nanti akan menyebut beda iman cuma karena beda mazhab dan politik. Karena sudah mau dekat 2024, saya ingatin lagi Pak. Ya. Apa itu iman? Tolong dihafalkan. Iman itu dibagi dua. Pertama asal, pokok. Yang kedua cabang. Asal iman, bahasa Arabnya aslul iman at-tasdiq. Pokok iman, asalnya iman adalah membenarkan atau percaya. Percaya kepada Allah? Percaya Pak? Percaya dengan semua kesempurnaan Allah? Masalah nanti kita berbeda makna Allah istawa, itu lain cerita. Yang penting percaya kepada Allah dan semua kesempurnaan Allah, ada titik. Di zaman sahabat orang tidak pernah berdebat mengenai apa makna Allah turun, gak ada debat. Apa makna Allah bersemayam, gak ada debat. Istiwa, apa makna yadun, tangan, gak ada debat. Semua orang Arab di masa Rasulullah yang sahabat-sahabat mulia, semuanya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh makhluk atau tidak, gak ada pembahasan. Di Quran cukup dikatakan, aku hembuskan ruh, selesai. Gak ada perdebatan makhluk gak makhluk, sekarang orang rame. Benar gak? Ini akidah. Percaya kepada Allah, lalu rukun keenamnya paling penting. Jadi yang paling penting itu awal sama akhirnya. Percaya sama takdir. Jadi kalau orang tidak percaya sama takdir, berarti dia percaya sama Allahnya belum benar. Jadi percaya sama Allah sama takdir ini kayak dua sayap. Sungguh aneh orang yang mengatakan saya percaya kepada Allah, tapi dia tidak terima takdirnya. Ini kita ngapa-ngapain pagi ini di barakah ya Allah hidupkan kita kembali. Kita berkumpul, ini izin Allah bukan? Pandemi kemarin terjadi dan itu betul-betul mencekam, izin Allah bukan? Izin Allah. Apa saja semuanya izin Allah. Maka kita mesti ridho apapun yang terjadi. Kita nggak tahu nanti ke depan apa lagi nih virusnya. Wallahu a'lam bishawab. Cabang yang kedua, iman tadi apa? Tasdik, bahasa Arabnya tasdik. Membenarkan atau percaya. Percaya itu tidak boleh ada sedikit pun ragu. Ragu sedikit namanya syak. Pembukaan surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ragu enggak kepada Allah? Ragu enggak Allah menjamin rezeki kita? Enggak usah ragu. Ragu batal imannya. Udah. Ya, ragu batal imannya, udah. Berburuk sangka kepada Allah batal imannya. Ini yang saya sering hikayatkan dalam banyak kisah, dalam banyak kajian. Abu Yazid Al-Bustami, imam kabir, disebut Sayyid Al-Ta'ifah. Beliau subuh-subuh biasa Pak, zikiran, wirid. Imam, hafiz Quran, selesai sholat, dia lihatin. Abu Yazid kok gak beranjak? Udah syuruk, dia tetap zikir. Diejeklah oleh si tuan guru ini, tuan imam ini. Apa kata si imam? Bayazid, kamu sarapan pakai duit apa hari ini? Pakai makanan apa hari ini? Itu ejekan. Orang-orang semuanya kerja, ente kok gak kerja? Orang semuanya cari rezeki, kok ente malah duduk-duduk di masjid? Syukran. Jadi si imam hafiz Quran, tapi meragukan rezeki Allah terhadap Abu Yazid. Dia lupa rezeki itu ada dua. Ada yang kita cari rezeki, ada yang rezeki cari kita Pak. Sepakat gak? Dulu waktu Bapak Ibu masih kecil, saudara-saudara masih kecil,
Rezeki mendatangi kita atau kita yang cari rezeki? Sebenarnya hatta liyum sampai sekarang begitu. Cuma kita kegeeran. Kita ngerasa kita lah yang kerja. Padahal Allah lah yang menghantarkan rezeki itu. Inilah makna wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara apa yang kami rezekikan kepada mereka, kami yang beri rezeki, mereka infakkannya. Nahnu narzuqukum. Kamilah yang memberi rezeki kamu. Cuma kan enggak kelihatan begitu ya. Karena kita terhijab, terhalang untuk memandangnya. Coba ingat-ingat waktu kecil. Dulu kayaknya nggak ada yang ingat, termasuk aneh nggak ingat. Di perut ibu kita dulu gimana Pak? Ibu-ibu ada yang ingat nggak ngapain anaknya waktu di perut? Apalagi kita, nggak ada yang ingat. Ada yang ingat Pak? Dulu ngapain minum air ketuban? Ya? Ibu cuma makan. Siapa yang mengalirkan rezeki kepada jabang bayi di dalam? Bukan sang ibu. Itulah kinerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayi kalau lapar pakai GoFood enggak, Pak? Atau nelpon enggak? Atau cukup? Ya. Kadang-kadang enggak perlu begitu, ibunya sudah tahu kapan untuk menyusui anaknya. Itu cara Allah menghantarkan rezeki. Sampai sekarang begitu. Jadi rezeki itu kata Sayyidina Ali, ada kalanya engkau yang mencarinya. Yang engkau lihat. Ada kalanya engkau dicari olehnya. Ya, termasuk jodoh. Jodoh itu bagian rezeki. Bagian rezeki Pak. Ibu yang belum berjodoh. Dan rezeki itu terbagi dua. Ada rezeki madi, materi. Ada rezeki ghair madi, rezeki keruhanian. Apa contohnya rohani? Kajian-kajian yang dapat menenangkan kolbu, melapangkan pikiran, itu termasuk kajian-kajian yang disebut rezeki rohani. Imam kita hafiz Quran, itu rezeki rohani. Ustadz kita ngerti isi Quran, itu lebih tinggi lagi dari hafiz. Jadi Bapak yang beruntung secara rezeki zahir, rezeki materi, berbagilah dengan mereka yang dapat rezeki batin. Ya, yang dapat rezeki batin membagi ilmu rohaninya, yang dapat materi berbagi materinya. Itu baru disebut saudara. Ya, baru disebut saudara. Makanya di dalam Al-Quran, hadis ya, kalau di hadis lebih jelas. Man katama ilman uljima bilijabin minan nar. Orang yang menutup-nutup ilmu, padahal ilmunya sudah diminta keluar, akan dicambuk, dipukul dengan alat pukul dari api neraka. Maka saya kalau sudah masuk ke bab ilmu dan ada orang memintanya, saya nggak boleh tutup juga. Kecuali tidak pantas dibuka. Maka kita katakan, kamu datang ke tempat saya hari ini, hari itu, nanti saya jelaskan. Nah itu ya. Suatu kali saya berguru kepada Syekh Badi' Sayyid Al-Laha, ngaji ilmu hadis. Lalu saya bertanya bab yang ternyata itu bab pertengahan di kitab. Kita baru 1/4. Apa kata beliau? Isbir ya akhi. Sabar Tuan. Ya. Sabar saudaraku. Ya. InsyaAllah ba'da salasati abwab, ya, sanatakallaman. Setelah 3 bab nanti kita akan ngomongin masalah itu. Ini orang baru hijrah, udah berani ngomong sunnah bid'ah. Padahal sunnah bid'ah itu bukan wilayah orang awam. Sunnah bid'ah wilayah ahli hukum. Ustadz dibentak. Bid'ah ini. Ustadz dibilangin. Gimana Pak? Udah ngeliat begitu belum? Kalau saya sering digituin orang. Ya. Ustadz ini sesat. Saya tanya balik, yang Ustadz aneh apa ente? Bingung juga dia. Nah kadang-kadang kita sering menggurui, padahal posisi kita waktu itu bukan guru. Kalau sekarang kan saya emang disuruh jadi guru Pak ya. Jadi emang Bapak terima gitu.
Kita omongin begini Bapak terima. Itu sebabnya kenapa suami istri, karena belum tentu guru itu sulit nerima kebenaran. Bapak-bapak ini agak gengsi sama ibu-ibu. Ibu-ibu kan rajin ngaji ya. Tapi kalau disampaikan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, agak ribet. Bapak ibu yang makan Allah, jamaah subuh yang diberkahi Allah, itu akidah. Nah, cabang keduanya, tasdik itu, punya cabang dia nanti, namanya ikrar dan amal. Jadi iman itu tadi ada pokok, ada cabang. Ikrar, kita ikrarkan, saya beriman, saya percaya. Lalu kita beramal. Tolong diingat, ikrar dan amal zahir ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Tapi tasdik percaya di kolbu tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Maka iman yang pokok tidak boleh naik, tidak boleh turun, mesti dia stabil. Tapi iman dalam pengertian ikrar, zikir, amal, dia boleh naik, nambah, boleh kurang atau turun. Bapak malam tadi tidak tahajud, berarti iman amalnya lagi turun.